Dan kalau kita lihat sekilas saja kerapatannya aja rendah kok. Kerapatan PPI ya, pixel per incinya saja rendah, itu nggak mungkin itu hasil scan. Kalaupun hasil scan-nya mungkin dari zaman tahun 90-an mungkin. Jadi tadi silakan. Ini jangankan pakai teknik yang terlalu tinggi, ya Bang Ucok aja, Bang Ucok ada di sini, Bang Ucok namanya. Itu pakai Photoshop aja bisa katanya. Photoshop ya Bang ya. Cuma pakai Photoshop dari yang perspektifnya terorientasi begini, terputar, ya perspektifnya berputar. Ini bisa dengan Photoshop, bisa ternyata. Jadi tidak perlu seorang programmer untuk menghasilkan ini dari situ. Itu tadi Bang Ucok sudah bisa kalian bisa kalian praktekkan sendiri pakai Photoshop, bisa ya. Yang seperti itu versi perspektifnya terrotasi menjadi seperti ini, tegak lurus terhadap observer, pengamat ya, atau sejajar dengan screen. Jadi akibat dari salah satu operasi yang dikenal dengan ubah bentuk, transformasi di dalam image registration itu, nah dia akhirnya mengalami disformasi, perubahan bentuk, akhirnya ini melonjong. Melonjong, itu yang dilakukan oleh Andi Aswan atau Joshua Sinambela yang diakui sebagai scan ijazah asli itu loh Bang. Jadi sebenarnya penyidik gampang sih membuktikannya. Mana filemu? Ini Pak, sumbernya dari mana? Ini diperiksa metadatanya. Oh bukan hasil scan ijazah, ya sudah selesai. Ya. Nggak usah terlalu pakar banget memeriksanya gitu Bang. Mas, udah gitu Bang. Mas Roy, ini kan walaupun kasus ini tidak ada kaitannya dengan kasus menimpa Mas Roy, kemudian Dr. Tifa dan Rismon, tetapi ini kan bisa yang saya katakan menentukan jalannya permainan. Oh iya. Kalau kemudian tiba-tiba ternyata ada konspirasi di sana untuk mengadakan yang tadinya tidak ada menjadi ada dan seolah-olah dokumen itu otentik, kan begitu jadinya kan? Betul, menjadi itu pelanggaran terhadap pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi justru ya di sini harus di SP3, di sana yang harus ditindaklanjuti. Intinya gini, orang selain Andi Aswan yang disebut oleh Dr. Rismon tadi, yang namanya Joshua Sinambela, itulah yang kemudian kemarin memberikan kesaksian keahliannya kepada Polda Metro Jaya, digunakan untuk menentukan kita gitu. Meskipun mungkin dia tidak menentukan pasal-pasal 3235, tetapi dalam IG dia ya yang di private sekarang ya, dan itu sempat juga ditayangkan di berbagai YouTube-nya Termul ya, dia sempat mengatakan orang-orang ini dia tulis RS, RHS, TF kemudian bla bla pasti masuk atau pasti ditahan. Karena sudah jelas kalau itu melakukan editing rekayasa gitu. Dia melakukan itu. Jadi kan ya jahat sekali ini. Gitu. Ahli kok berperilaku seperti itu dan dia menentukan di situ itu bulan Juli. Kalau jahat itu seperti ada apa dengan cinta dua? Iya, Rangga sama Cinta dikatakan Cinta mengatakan pada Rangga ya. Jahat gitu. Dan dia bulan Juli itu sudah memastikan Agustus pasti naik jadi tersangka, September masuk ke pengadilan. Padahal ini sudah November gitu loh. Jadi kan ngaco banget orang itu gitu loh. Kebohongan juga dia. Itu Mas. Jadi kemarin itu ya Beni Parapat tertahan di sini 12 jam. Dari pukul 10 sampai 10 malam. Dan hasilnya laporan dia belum diterima. Atau masih dikonsultasikan. Iya, mau dikaji lah, alasannya itulah macam. Konyol, Bang. Iya. Satu, menurut teman-teman penyidik katanya, penyelidik yang nanti akan menerima, katanya yang lapor itu harus pemilik ijazah. Iya, Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri. Lah, ya kan konyol. Yang kedua adalah yang dikatakan tuh
pasal yang disampaikan pasal 32 35 itu harus delik aduan. Nah, padahal itu kan delik umum. Kalau pada kasus yang menimpa kami, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa dan teman-teman yang lain ya, jelas betul itu malah yang melaporkan pasal itu tuh bukan Jokowi, bukan juga orang itu, tapi pasal itu tiba-tiba muncul gitu aja. Ya kan? Bukan delik aduan tapi tiba-tiba bisa muncul. Kemudian Benny juga dikatakan tidak membawa bukti ijazah yang asli. Iya. Itu yang disebutkan. Itu konyol itu. Justru kita inilah perdebatan kita dari dulu. Mana yang aslinya? Ya, kalau sekarang harusnya apa? Laporan itu bisa diterima karena ini contoh ijazah yang asli. Ya. Yang di badan saya bisa menghadirkan gitu, misalnya dan orangnya. Ini kita gitu. bicara tentang produk keluaran institusi. Betul. Tidak hanya pribadi kan? Iya. Dan ini jelas yang ada waktu kemarin. Benny memang tidak bisa membandingkan yang asli kayak apa, yang tidak asli kayak apa. Ini kan nanti bisa membandingkan Rustam. Berarti Profesor Ova Emilia bisa nih mengadukan ya. Karena dirugikan kan dia UGM. Oh iya, betul. Masa UGM ijazahnya bala-bala kayak gitu. Iya, ini yang asli. Percetakannya pun bisa juga nih. Bisa. Katanya peruri. Iya. Itu. Oke. Ada yang mau ditambahkan, Desmond? Ya. Kita perlu ini juga tanyakan kepada Topi Merah, ya, karena beberapa bulan yang lalu dia menganalisa klaim dari scan ijazah asli oleh Joshua Sinambela jauh sebelum Rakyat Bersuara ini. Itu juga gak ada yang buat. Iya kan? Jadi klaim scan ijazah asli ini itu jauh sebelumnya oleh Joshua Sinambela. Jadi saya meminta Topi Merah untuk menunjukkan sumber video yang Anda analisa. Nanti kita hubungi deh Topi Merah ya supaya menjadi salah satu bukti laporan nanti ya menyusul gitu. Kalau, gitu Bang. Nah kalau Topi Merah ini kita nggak sebut namanya benar. Nggak usah disebut. Nggak usah sebut ya. Jangan kita mengindikasikan juga nggak boleh ya kan. Ya. Karena topinya yang sekarang dipakai putih. Ya. Ketika dia datang ke saya nggak pakai topi merah juga dia. Ada ini teman-teman ada mau tanya nggak? Ada mau tanya? Nggak apa-apa. Dul, tanya Dul. Mau tanya Dul. Ada yang mau tanya? Pakai ini dong, pakai ini. Iya ada, pakai. Pakai. Ulangi. Ada saksi-saksi nanti yang dihadirkan. Diulangi. Pertanyaannya diulangi. Terkait bukti-bukti yang disiapkan dan saksi-saksi yang nanti dihadirkan, nanti optimis ya laporan ini diterima. Oke, udah. Nih, sebenarnya yang berhak menjawab prinsipal ya. Tetapi walaupun prinsipalnya belum datang, beliau adalah saksi fakta dan ahlinya. Ya, ini beliau ahlinya juga, jadi lebih berhak menjawab. Kalau saya gini, teman-teman semua pemirsa RH Channel dan seluruh channel yang lain ya, ada Balige Academy, ada Sentana dan ada Persuasi dan teman-teman yang lain. Inilah kita menguji atau kita menilai, masyarakat menilai apakah aparat dalam hal ini khususnya Polda Metro Jaya objektif, transparan atau tidak. Karena dengan laporan Joko Widodo tanggal 30 April yang tidak membawa bukti yang sahih ya, waktu itu juga hanya membawa fotokopi ya ijazah ya, karena tidak membawa ijazah asli. Karena apa? Yang dibawa itu dilipat-lipat ya dalam stop map itu, dan itu kata Pak Kabid Humas waktu itu, bukan Kombes Budi tapi Kombes Ade-Ari waktu itu adalah fotokopi. Yang ketika ditanyakan wartawan, Pak itu asli atau fotokopi? Pak Kombes Ari mengatakan fotokopi. Jelas betul mengatakan fotokopi. Ya, nah jadi itu asli fotokopi berarti, bukan aslinya. Nah, maka kita pun justru membawa waktu itu fotokopi hitam putih, ini justru print color. Ya, dan ini hasil scan beneran dari ijazah asli yang ada ya, meskipun bukan milik Jokowi. Karena yang asli milik Jokowi kan sampai sekarang masih goib, nggak kelihatan. Tapi kita juga membawa contoh postingannya Dian Sandi, ini bukti-buktinya ya. Analisis histogram, perbandingan antara fisik antara ijazah yang disebut-sebut itu adalah ijazah hasil scan asli yang dibawa oleh Dian Sandi, dibawa oleh Andi Aswan dan ditampilkan oleh Dian Sandi, itu kita bawa juga. Dan nanti mungkin ada saksi-saksi yang lain, bisa jadi nama orang yang tadi disebut oleh Mas Refli, Topi Merah, juga dihadirkan. Karena kan Topi Merah pun sebenarnya waktu itu ada di lokasi juga. Dan dia ada di panggung bersama Joshua Sinambela. Oke. Gitu. Kalau Dr. Rismon
keahliannya nanti yang diperlukan. Kalau ahli itu nggak perlu hadir di lokasi, tapi bisa menilai secara ilmiah tadi ya. Apakah ini ada Nanti kalau saya dipanggil citra. sebagai saksi fakta, saya bilang, Bapak tonton aja lah rakyat bersuara. Nah itu. Bahkan mungkin host dari Rakyat Bersuara yang tidak sebut namanya Aiman tadi. Ya, bisa bola balik Iya itu juga bisa dihadirkan sebagai saksi. Ya. Itu Mas. Jadi itu ya jawabannya. Orang yang kemungkinan akan menjadi saksi dan jutaan rakyat Indonesia itu juga menjadi saksi secara tidak langsung siaran pada tanggal 19 dan tanggal 25 November tentang kebohongan publik yang jadi dilakukan siapapun Andi yang Aswan. nonton tuh bisa jadi saksi. Bukan. Ada jutaan orangnya. Jutaan orangnya nggak apa-apa. Iya. Dia menjadi saksi yang tidak dihadirkan dalam Ya. kasus ini. Itu Mas, saksi secara langsung. Itu, Mas. Oke, Ya. Bro Rismon. Ya, Bang. Jadi soal tanya tadi, optimis apa tidak ini laporan diterima hari ini? Sebenarnya kalau polisi berintegritas ya sangat optimis lah. Seperti saya katakan tadi, tinggal mengecek metadatanya, ya, minta saja file yang dari Andi Aswan maupun Joshua Sinambela itu jelas kok itu. Dari Photoshop kah, dari dari software lain kah, atau benar dari scan ijazah. Dan kalau kita lihat sekilas saja kerapatannya aja rendah kok. Kerapatan PPI ya, pixel per incinya. Ya pixel per incinya saja rendah. Jadi ini Kerapatan VVI ya. VVI, Bukan VVN. oh, PPI-nya Itu ya bukan kan? kerapatan, terlalu rapat. PPI-nya pixel per incinya saja rendah, itu nggak mungkin itu hasil scan. Kalaupun hasil scan-nya mungkin dari zaman tahun 90-an mungkin. Ya, jadi kita berharap lah ya, sembari ada rasa optimisme supaya Kapolda maupun jajarannya juga menindak sesuai dengan equality before the law. Oke. Ya kan, jangan kami dituduh merekayasa, mengedit, padahal ada ini jelas-jelas ini mengaku scan ijazah asli Jokowi tadi, tapi sumbernya malah nggak tahu. Joshua Sinambela di Rakyat Bersuara. Saya nggak tahu. Ini persis. Saya nggak tahu dari mana, kenapa Andi Aswan mengatakan itu asli. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Potongan video itu dibawa nggak sebagai bukti ada ya? Kan? Terus bagaimana seseorang ahli digital forensik nggak memeriksa metadata, mengklaim itu hasil scan ijazah? Ya Tuhan, ampunilah kami. Yang diperiksa itu ijazah ahli lainnya. Kalau toh yang diperiksa kemarin, yang dianalisa adalah hasil image yang diupload oleh Dian Sandi Utama, kenapa kami malah dituduh mengedit? Padahal yang diupload Dian Sandi itulah basis untuk melakukan penelitian. Iya kan? Basis penulisan Jokowi White Paper juga buku itu, gitu loh. Iya kan? Dan nggak bakal bisa Joshua Sinambela atau siapapun ahlinya ya membuktikan kami mengedit. Ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena itu terbuka. Source code, kode sumbernya terbuka di buku Jokowi White Paper. Makanya di Rakyat Bersuara pun dia tidak berani membuktikan mana kami mengedit. Iya, lagian juga logikanya lucu. Kalau misalnya mengedit kan harusnya ada end produknya kan? Iya. Nah end produknya itu nggak ada. End produknya tetap ijazahnya ini. Iya ini. Kalau Andi Aswan tadi end produknya ada. Yang dia tunjukkan, ya kan? Hasil scan ijazah. Ya itu. Kalau Oke. kami kan cuma menentukan region-regionnya, terus dianalisa histogramnya, dilakukan pencocokan citranya dengan sejumlah algoritma neural networks atau model AI, ya sampai sampai Andi Aswan berbicara tentang model neural network, hebat banget ya, belajarnya kapan nggak tahu. Nah ini yang ditampilkan ini. Sampai bilang retina face. Retina face dari foto ya kan. Nah ini kan heat map ya, peta energi dari dua buah citra. Kalau sama, berasal dari dua citra yang sama, maka dia identik. Lihat itu warnanya, ya kan. Kalau yang merah, ya, yang ke arah merah, itu intensitas energinya tinggi
artinya nilai-nilai pikselnya mengarah ke 255. Kalau ke yang biru itu mengarah ke 0. Lihat patternnya, identik. Berarti dia berasal dari satu citra yang sama, yaitu citra yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oke, jadi Gitu, dugaannya bahwa apa yang dimiliki oleh Andi Azwan itu sebenarnya hasil edit dari citra digital Miliknya Dian Sandi. miliknya Dian Sandi. Bukan hasil scan. Oke. Itu bohongnya di situ. Oke. Jelas bohong kalau itu. Oke, luar biasa Mas Roy. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan nanti pelaporan akan berjalan dengan baik.